Ya Firsa, terima kasih masih bersama Alia di Tabalong Sport. Nah sekarang kita lanjut nih. Tadi kan Alia bilang Alia tuh pengen tahu nih. Ini kan banyak banget pesawat-pesawat yang sudah ada di depan Alia. Nah sekarang kita pengen tahu nih jenis-jenisnya seperti apa gitu loh. Nah ini ada Pak Irfan yang akan menjelaskan pesawat yang sudah dipegang oleh Pak Irfan. Pak bisa dijelasin nggak itu pesawat apa sih? Bener nggak sih pesawat? Bukan ya? Oke. Oke, drone. Dia harus ada sayapnya. Oke. Saya juga punya saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memperkenalkan ini salah satunya drone race. Jadi drone race ini sekarang sudah diperlombakan di cabang-cabang olahraga. Nah, untuk drone race ini dia kalau di perlombaan atau cabang olahraga ada semacam gate-gate. Jadi gate-gate itu dalam bahasa Indonesianya istilahnya rintangan-rintangan. Jadi drone ini menurut skill seseorang itu dia harus mampu melewati gate-gate rintangan itu dengan mulus agar drone ini tidak tersentuh dan mengakibatkan jatuh. Jadi itu bisa mengelilingi beberapa putaran misalkan 3 sampai 5 tergantung kelas yang diperlombakan. Dan dari segi drone race ini juga diperlombakan dia masing-masing ada semacam kayak motornya misalkan berapa ribu kp, baling-balingnya ukurannya juga. Dia ada yang micro drone race yang kecil, kayak gini juga termasuk race juga. Oh, termasuk race juga? Ya, tapi ini namanya micro drone yang paling kecil. Wow. Jadi nanti micro drone race ini bisa digunakan menggunakan Google FPV, First Person View. Jadi kita bisa melewati gate atau rintangan itu melalui Google ini. Oh, itu dipasang di mata. Di mata. Wah. Jadi kita bisa melihat live langsung melewati rintangan-rintangan. Jadi seakan-akan kita berada di dalam drone tersebut. Wow. Seolah-olah kita yang mengendari drone tersebut. Itu dia punya alat berarti ya. Kalau ini punya alat juga berarti? Sama, dia punya kamera. Oh iya, ada kameranya Full HD. tuh. Jadi kamera ini nanti dipancarkan lewat transmitter. Jadi diterima oleh Google FPV ini. Jadi dari alat tersebut akan memancarkan beberapa radius meter ke Google sini. Jadi kita bisa melihat secara langsung lewat Google sini. Jadi kita bisa mengontrol drone lewat remote-nya ini ada bermacam-macam remote. Jadi satu remote ini bisa dipakai puluhan drone. Oh, bisa. Jadi kalau ini multi protokol. Jadi dengan remote yang multi protokol ini nanti bisa kita setting. Jadi satu remote ini bisa memakai drone ini, bisa memakai drone yang lainnya juga. Jadi multifungsi. Beda dengan drone yang lainnya, khusus foto itu seperti Mavic, dia biasa menggunakan remote bawaan aslinya. Ali mau tanya, yang itu kan apakah dia bisa langsung semua drone dipakai atau cuma satu aja gitu loh? Atau ganti-ganti gitu? Bisa diganti-ganti. Jadi nanti di sini ada pengaturan menurut misalkan drone ini menggunakan drone merek ini misalkan, Echin atau apa. Nanti kita setting di remote-nya ini. Jadi kita binding atau kita konekkan antara drone dengan remote tersebut. Setelah terkonek baru bisa dipakai. Berarti dia tidak terbang bersamaan ya? Harus satu-satu gitu? Harus satu-satu, nggak bisa kalau bersamaan. Yang ini bisa dipakai di situ berarti? Bisa. Karena sifatnya ini multi protokol dan multifungsi, jadi bisa dipakai untuk semua drone. Tapi drone yang sudah disetting di dalam remote ini yang bisa dipakai. Biasa kalau untuk perlombaan kita beda-beda, ada yang drone race ukuran kecil, ada itu yang paling kecil sudah. Jadi kalau untuk kelas perlombaan dia microdrone, khusus microdrone kecil. Kalau yang besar khusus yang besar race. Nah, selain untuk race melewati gate-gate, ada juga freestyle. Jadi dia bisa buat perlombaan buat freestyle di udara. Jadi ini banyak fungsinya. Nah fungsinya tuh apa aja nih? Salah satunya fungsinya buat race atau buat balapan, buat freestyle juga bisa. Buat foto juga bisa. Foto juga bisa. Kalau video bisa nggak? Video bisa, karena video sudah disimpan di alat ini. Oh, dia langsung sudah bisa menyimpan di situ? Di DVR namanya. Jadi
tinggal kita masukin micro SD, micro kartu, jadi otomatis selama drone ini terbang dia akan otomatis merekam di sini. Cuman bedanya dia nggak bisa memoto, hanya bisa merekam. Nah, sekarang Ale pengen tahu dong, itu nama-nama drone-nya itu loh, dari ujung gitu kan, apa aja nih kiranya? Mungkin harganya berapa gitu, manfaatnya apa gitu? Untuk kisaran di sini kalau kayak drone Sima, terus... Kalau drone Sima itu yang mana? Drone Sima yang ini Mbak, yang warna putih. Oke, yang putih itu? Kisaran harganya sekitar 18.800.000. Wow, 18 juta. Terus bukan 1.800.000. Oh, 1.800.000. Ya benar. Oke, ya 1.800.000 itu fungsinya apa aja? Ini bisa buat foto juga, buat terus foto juga bisa juga buat merekam video. Kalau kita pengen FPV juga bisa menggunakan Google, tapi kita harus beli kamera tambahan. Oh, ada kamera, harus beli kamera tambahan 5,8G. Oke. Jadi dia harus kita modifikasi ulang. Nah, terus kalau kayak Box 2W ini sekitar yang putih 1.800.000 sampai 2 juta. Oke. Ini fungsinya juga sama untuk foto dan video. Cuman jaraknya ini lebih jauh, bisa sampai 1 km. Oke. Terus di sini ada juga harganya yang mungkin hampir sama dengan sepeda motor, itu Digimapit. Oke, Digimapit. Kalau ini jaraknya lebih jauh lagi, bisa sampai 5 kilo. Oh, jauh ya, sampai 5 Ya, kilo. jadi fotonya juga Full HD, sudah 4K. Jadi kualitas gambarnya lebih bersih dan lebih jernih. Biasa kalau orang bikin video film atau biasa menggunakan Digimapit. Ya, biasanya apa namanya, buat wedding juga bisa. Jadi yang teman-teman yang di sini yang mempunyai drone sekelas buat bikin video atau foto-foto biasanya juga disewakan. Jadi misalkan di sini ada yang pengen acara prewed mungkin lebih beda lah dari yang lain, bisa kontak teman-teman kita juga buat adain video atau foto-foto. Boleh. Nah, kalau misalkan yang kecil-kecil ini kayak kita kayak video game ya? Pergi ujung itu kayak kita main game. Ya benar. Bener kan? Di sini yang dari yang paling murah itu micro drone itu dari harga 150.000. Yang kecil. Oh, yang kecil. Ini tadi itu dari harga 150.000 udah bisa beli. 150.000? Iya, udah dapat plus remote. Oh. Jadi biasa yang pakai ini drone kecil kayak gini, yang anak teman kami itu, yang om itu, yang kecil itu biasa. Nah, ini fungsinya apa nih? Itu bisa buat foto, bisa buat kamera juga bisa. Buat perstel. Iya. Selain itu juga bisa buat bagi pemula, itu juga bisa buat latihan. Oh, ini buat pemula bisa, buat dewasa juga bisa. Oke. Karena kalau yang buat pemula kita anjurkan lebih dulu memakai yang micro drone kecil itu, karena itu ada protektornya, pelindung sayap. Jadi kalau anak kecil yang main itu masih aman. Karena kalau sudah main yang kelas besar kayak gini, drone dewasa ini kalau kena tangan atau bahaya ya? Bahaya, bisa robek. Karena putaran rotornya ini keras, putaran dinamonya. Nah, kalau yang ini itu ada tulisan polisi nih. Iya. Razia nih, guys. Drone razia. Ini apa fungsinya nih? Ini namanya apa nih? Itu remote controlnya. Oh, remote control untuk yang ini? Ya benar. Oh, iya. Itu sama fungsinya buat video bisa, buat kamera juga bisa. Tapi itu bisa dikasih kamera tambahan seperti merek GoPro atau Xiaomi, bisa dikasih di situ. Jadi ini sambungannya ya? Iya. Jadi dia bisa menggunakan kamera bawaan dari drone-nya atau bisa juga menggunakan GoPro atau kamera Xiaomi dan sejenisnya lah yang bisa masuk ke situ. Oke deh. Nah, sekarang Ale sudah tahu nih jenis-jenis drone-nya itu seperti apa. Nanti kita lanjut lagi. Ale pengen tahu nih bagaimana sih cara memfungsikannya. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Tabalong Sport.